فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Antara efek buruk dosa adalah hirmanur rizq. Ya, kita hari-hari kita keluar dari pintu rumah kita, ya, bertebaran di muka bumi. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Itu dalam rangka apa coba? Mencari rezeki karunia Allah Azza wa Jalla. Ya. Ya. Dan ingat prinsipnya. Saya kasih satu prinsip dulu sebelum kita lanjut. Bahwasanya apa? Ma indallah la yunalu illa bi taatillah. Apa yang ada di sisi Allah dari karunia, dari rezeki jemaah, tak mungkin bisa diraih, didapati kecuali dengan taat kepada Allah. Berarti larinya karunia, larinya rezeki, jauhnya seratnya pintu rezeki dari seorang hamba, pasti ada masalah dengan ketaatanmu. Berarti ketaatan kau ganti dengan apa? Apa pembahasan kita? Dosa. Berarti ini harus muhasabah diri kita. Kok kayaknya seret amat ya, kok susah banget. Segala pintu ditempuh sana sini sih, mentok. Kenapa kok angel tenan ya? Muhasabah jemaah. Evaluasi diri, ya. Sempatkan menyendiri, ya. Mungkin setengah jam, gak usah lama-lama. Setengah jam mikir, muhasabah. Ya. Ingat-ingat dosa kita, maksiat kita, dan seterusnya. Oh jangan-jangan karena sebab itu, dan seterusnya. Ya, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu prinsip, ya. Prinsip. Karena sekali lagi dosa itu bisa menyebabkan rezeki jadi apa jemaah? Seret. Ya, seret. Disulitkan ya urusan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mencintai Subhanahu wa taala. Bisa jadi sebenarnya Allah sudah mentakdirkan rezeki itu untukmu. Ini nasibmu, ini bagianmu sebenarnya. Tapi manakala kau maksiati Allah, yang tadinya rezeki itu seharusnya jadi hak kamu, kau jadi apa? Miliki nasib gitu, apa? Untuk memiliki apa? Mendapatkan rezeki tersebut ditakdirkan, akan tapi gara-gara kau maksiati Allah, kagak jadi dia apa? Kagak jadi dikasih cuma bisa jadi. Mungkin sudah tercatat, ya. Ya tadinya ini akan menjadi bagian kita rezeki kita, tapi gara-gara kita memaksiati Allah, akhirnya apa? Allah enggak bisa jadi. Ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya enggak jadi Allah berikan, ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kata para ahli ilmu seperti itu, ya. Ya. Bahkan kalau kita ngomong lebih jauh lagi, orang-orang kafir sebenarnya dia udah punya kapling di surga itu jemaah. Jangan potong sampai situ loh, bahaya. Ya. Orang kafir sebenarnya dia sudah ada bagian kapling di surga sebenarnya. Tapi gara-gara mereka kafir, syirik, akhirnya apa? Kaplingan itu diwarisi oleh antum orang-orang beriman. Ya. Itu jemaah cintai Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah khawatir kurang kapling di surga jemaah. Jangan pernah khawatir. Sampai di hadis Bukhari itu Rasul sebutkan wala tazalul jannatu tafdulu. Senantiasa surga itu apa? Kelebihan kapling kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tafdulu. Kelebihan kapling. Nggak ada yang nempetin, saking luasnya surga itu jemaah cintai Subhanahu wa taala. Wong orang yang pindah terakhir dari neraka ke surga saja, nggak ada lagi orang pindah dari neraka setelah dia. Laki-laki atau perempuan dalam hadis itu? Laki-laki, rojul, seorang laki-laki yang pindah terakhir dari neraka ke surga. Setelah dia nggak ada lagi yang pindah. Tadi mungkin pikiran beliau lari ke siapa penduduk neraka paling banyak, perempuan. Itu mungkin. Tapi kalau yang pindah dari neraka terakhir ke surga itu laki-laki. Itu saja ya Allah berikan dia 10 kali lipat kerajaan dunia. Coba itu yang terakhir. Di mana yang kloter pertama masuk surga? Berapa tuh kapling Allah Subhanahu wa taala siapkan yang mencintaikan Allah Subhanahu wa taala sampai dia merasa diejek sama Allah. Irab atahza'u bi wa anta rabbul alamin. Enggak sekencang gitu sih dia ngomong ya, cuman ini karena lagi ceramah aja. Jadi, ya Rabb, apakah kau memperolok aku padahal engkau Tuhan Rabbul Alamin? Masa Tuhan ngejek hambanya? Aku kan paling terakhir pindah dari neraka. Berarti kan umat hambamu terbejat ya aku.
Maksudnya selain yang masih ada iman gitu, yang kemudian pindah gitu. Aku kan kok diberikan 10 kali lipat kerajaan dunia. Masya Allah. Atazaubi wa anta rabbul alamin. Engkau ngejek aku ya Allah, padahal engkau Tuhan Rabbul Alamin. La ahza'u bik walakinni ala ma asya'u qadir. Nggak, aku nggak ngejek kau, tapi aku mampu atas segala sesuatu. Kata Allah SWT. Ya, yang mencintai kesono. Akhirnya apa? Saking surga itu kebanyakan kapling, keluasan gitu kan, nggak ada yang nempetin. Akhirnya apa? Hatta yunshi Allah khalqan akhar. Kata Nabi, sampai akhirnya Allah menciptakan makhluk baru. Cuman please jangan tanya saya Ustadz, makhluk baru itu apa gitu. Masuk surga aja dulu nanti ketahuan makhluk baru itu apa. Itu yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwatal Islam, cintai Subhanahu wa taala. Bisa jadi satu rezeki sudah dicatat buat kita, tapi gara-gara kita maksiatin Allah, akhirnya Allah jadi haramkan bagi kita rezeki tersebut. Jangan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam hadis Imam Ahmad, Ibnu Majah dan sanad hadis ini hasan. Ya, seingat saya Syekh Albani juga menghasankan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yaruddul qadar illa du'a." Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali apa? Doa, ya. Wala, dan doa itu sendiri sebenarnya takdir, ya. Syekh Abdul Razak pernah mengatakan ad-doa minal qadar. Doa itu juga termasuk dari takdir. Yang mentakdirkan antum berdoa siapa? Allah. Jadi doa itu juga bagian dari takdir kata beliau. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Makanya jemaah kalau ada orang misalnya ditakdirkan anaknya mau mati sebenarnya. Takdir turun ya, anaknya mau mati, dicabut nyawanya. Tapi orang tuanya doanya serem. Kencang doanya itu. Akhirnya apa yang terjadi antara takdir dengan doa? Ya tarikan, saling apa jemaah? Saling tolong mendorong. Takdir mau turun, doanya naik. Akhirnya yang tadinya anaknya meninggal, tapi karena doanya apa? Kencang. Akhirnya tertolak takdir itu. Tidak jadi meninggal anaknya. La yaruddul qadar illa doa, kata Nabi SAW. Wala yazidu fil umri illa bir. Dan tidaklah menambah umur, melainkan bakti. Ini di antara sebab-sebab para ulama, ada saya kumpulkan itu dalam catatan saya sekitar 15-an lebih lah. Sebab-sebab panjang umur. Dan semua yang hadir di sini saya yakin semuanya ngebet panjang umur. Kapan-kapan kita bahas ya kalau mau. Sebab-sebab panjang umur. Ada sekitar 15-an. Cuman gak akan selesai satu pertemuan. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Semua orang ngebet panjang umur. Ya. Jadi yang mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menambah umur kecuali bir di sini birrul walidain, bakti kepada dua orang tua. Jadi bakti sama orang tua itu sebab-sebab panjang umur jemaah cintai Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak ada ceritanya orang yang bakti sama orang tua itu hidupnya belangsat. Biasanya apa? Bahagia, tentram, cukup, tenang. Karena baik hubungannya dengan siapa? Orang tuanya yang mencintai, bakti dia. Nah, kata Nabi berikutnya, wa innal 'abda la yuhram ar-rizqu bidzambi yusibuhu, dan sesungguhnya seorang hamba benar-benar diharamkan dari rezeki, ditutup, dibikin seret rezekinya itu bidzambi yusibuhu, gara-gara apa aja? Dosa yang dia lakukan, yang mencintai karena Allah SWT. Jadi sudah tinggal pantang diri aja. Kalau kita merasa rezeki kita sempit, dhayiq gitu, mencintai merasa sempit, maka hendaknya kita murojaah diri kita, muhasabah diri. Kita perbaiki taubat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Anda pernah mungkin nyinggung tentang kisah seorang laki-laki di zaman dulu, di zaman salaf dahulu. Dia ya tadinya orang kaya raya, ya kaya, cuman apa? Ya, suatu saat dia pernah bilang sama koleganya, temannya, ya fakir, kere, miskin. Coba, hanya benar, miskin. Agak merendahkan berarti kan. Ya, fakir, dia kaya raya. Qadarullah jemaah cinta ya, Allah balik kondisi. Di mana dia jadi apa? Jatuh pailit, kelilit utang, nggak bisa bayar utang, masuk penjara. Di penjara dia merenung. Ini kena dosa yang mana ini ya? Ini menunjukkan kata sebagian ulama, orang salaf itu saking jarangnya melakukan dosa, sampai dia bisa ngitung dosanya jemaah. Caranya dia mikir di penjara tuh. Dosaku yang mana ini ya? Aku diuji dengan kayak gini nih, jadi pailit, jadi masuk penjara, kelilit utang, gak bisa bayar utang, masuk penjara kayak gini.
apa ya dosa aku, dia flashback gitu ya, ingat. Oh, 40 tahun lalu pas saya kaya-kayanya, saya bilang sama teman saya, kere, miskin. Itu yang menjadikan saya setelah 40 tahun dibalas oleh Allah. Coba, kata ulama mengatakan menunjukkan orang salaf dulu saking saking jauhnya dari dosa. Kadang kalau ditimpa musibah, mereka langsung bisa judge, oh ini musibah ini karena dosa yang ono. Paham? Sekarang kita ujiannya sabrok-abrok, bingung, ini karena dosa yang mana? Saking, antum yang ngomong lah, saking banyaknya ini karena dosa. Nasallallahu salamata wal afiyah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, jangan mencintai Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan kita pulang menghadap Allah dalam keadaan tidak membawa dosa. Ya, makanya kalau kita diuji juga di sisi lain, ketika kita diuji ini, diuji itu, diuji ini, diuji itu, mungkin Allah ingin supaya kita menghadap kepadanya dalam keadaan bersih dari dosa. Karena semua ujian insya Allah penghapus dosa. Endingnya adalah sakratul maut, yang sakit itu apa? Penghapus dosa terakhir kita, jemaah. Semakin sakit, makin rontok dosanya. Yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala, jadi seseorang diharamkan dari rezeki kata Rasul dengan sebab dosa yang dia lakukan. Maka apa? Muhasabah diri. Kalau kita sempit itu muhasabah diri, jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sebagian orang kadang sudah bertahun-tahun mencari kerjaan, daftar sana, daftar situ, nggak dapat kerjaan dan seterusnya, ya. Bisa jadi di antara sebabnya dia israr atas dosa. Bahkan mungkin yang dia doyan di atasnya adalah bukan dosa besar, tapi dosa kecil. Tapi dia israr. Israr itu apa jemaah? Terus menerus, berhenti. Padahal Allah mintanya walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, gitu kan. Tapi dia israr terus menerus. Akhirnya apa? Akhirnya ditutup bagi dia jalan-jalan, ya, menuju rizki. Ditutup pintu-pintu, ya, oleh Allah Azza wa Jalla bagi dia yang mencintai. Tapi jangan menjadikan kita memutlakkan, berarti setiap orang miskin pasti, jangan dimutlakkan. Tadi kan sudah ada yang memiliki mikir-mikir gitu, berarti kita miskin ini kayaknya, ya, pendosa kita. Enggak mutlak dia mencintai teman. Biasanya dominannya, ya, orang ditimpa dengan kesempitan rezeki. Kenapa? Dosa dan maksiat. Tapi jangan langsung kita judge bahwa setiap orang miskin pasti para pendosa. Tidak. Rasul kita hidup dengan kehidupan, ya, orang masakin yang mencintai sunata. Nabi kita kalau berdiri di rumah beliau, ngangkat tangan, mentok di pelapon tangan beliau. So, berarti apa? Sempit sekali jemaah. Tapi beliau bahagia, nyaman, sakinah dengan kondisi itu. Cuman 3 kali berapa? Coba bayangkan yang mencintai sunata, ya. Bahkan sampai Imam Mujahid, kalau saya tidak dihianati ingatan, itu mengusulkan di zaman beliau, di zaman tabi'in, itu rumahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, rumahnya Nabi dengan Aisyah, jangan direnov-renov, jangan jangan ditermim, diperbaiki atau dirobah-robah, jangan, biarin aja apa adanya. Apa tujuannya? Kiranya nanti umatnya di belakang hari melihat, begini loh kesederhanaan Nabi saya sallallahu alaihi wasallam, sehingga jadi hiburan gitu. Wah, yang masih mungkin ngontrak, mungkin cuman berapa petak ibaratnya dosanya, ingat, ya, siapa? Satu-satunya istri Nabi yang bule, Safiyah binti Huyai bin Akhtab, itu sampai meninggal kalau nggak salah, itu masih ngontrak sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hiburan buat kita, jangan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kadang Nabi 2 bulan berturut-turut nggak ada asap ngebul, berarti Nabi banyak dosa. Enggak mutlak jemaah. Antum ingat manusia sudah mulai heboh di zaman Ayub alaihissalam sakit. 18 tahun bed rest, bayangkan. 18 tahun bed rest Ayub alaihissalam, dan beliau sabar atas itu, ya, yang mencintai Subhanahu wa taala. Tapi ketika manusia sudah udah mulai ngomong di luaran sana, dosa apa yang dilakukan Ayub sehingga dia diuji dengan penyakit seperti itu, gitu kan. Wah, ini bahaya, ini jadi fitnah. Akhirnya Ayub berdoa kepada Allah, anni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Berdoa, dia minta kesembuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Disuruh untuk apa? Urkut birijlik, disuruh untuk hentakkan apa? Ya, kakinya muncul, hada muktasalun baridun wa syarab, muncrat air, dipakai untuk mandi, menyembuhkan penyakit luar, disuruh untuk minum untuk menyembuhkan penyakit
dalamnya, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah Ayub sakit 18 tahun gara-gara beliau pendosa? Enggak, belum tentu. Jangan dimutlakkan, jangan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Taib.